Assalamualaikum teman-teman. Salam Rahayu, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan kita masih membahas seperti biasa legenda tewasnya mati Gajah Mada di Tumihang, dan kita juga masih memfokuskan pembicaraan kita, cerita kita tentang Aditya Warman. Karena teman-teman, peran penting Aditya Warman sebagai Raja Mahadiraja di Pagaruyung dan Minangkabau itu sangat besar kali pengaruhnya terhadap kisah di negeri Aru. Berarti kisah tentang Tumihang, cerita Tumihang berarti cerita juga tentang tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, di mana Tumihang itu bagian dari kerajaan Haru. Bagaimanapun, seandainya dulu Aditya Warman bersedia menjadi pangkalan militer kerajaan Majapahit, teman-teman, sejarah pasti akan berubah, teman-teman. Kau nggak akan pernah bisa makan nasi Padang, teman-teman. Kau nggak akan pernah lihat yang namanya kota Medan. Kau juga tidak akan pernah melihat namanya Nanggro Aceh Darussalam. Kau nggak akan pernah lihat itu dulu seandainya dulu Aditya Warman bersedia menjadi pangkalan militer Majapahit. Dan mungkin kita pun tidak akan lihat Indonesia, teman-teman. Benar teman-teman, dan Anda pun gak akan pernah lihat bahwa Islam bisa masuk ke seluruh Indonesia seperti sekarang. Luar biasa kontribusi Aditya Warman, teman-teman. Indonesia ini tidak akan kamu lihat, percayalah. Tapi dia tidak mau dijadikan pangkalan militer oleh kerajaan Majapahit, maka sejarah pun berubahlah seperti sekarang. Itulah peran penting Aditya Warman, teman-teman. Yang di Minangkabau mengatakan bahwa dia bersembunyi, dia tidak terdengar, dia diam, tapi dia mengubah sejarah Nusantara. Ingat itu teman-teman ya, seandainya Aditya Warman dulu bersedia menjadi pangkalan militer, kau nggak akan pernah lihat tari Padang. Kau nggak akan pernah lihat tortor, tarian Melayu di pesisir Sumatera Timur. Kau nggak akan pernah lihat itu namanya tarian Saman di Nanggro Aceh Daram. Itulah kenapa kami harus menceritakan semuanya ini, bahwa peran penting Aditya Warman sebagai kerajaan Pagaruyung di waktu itu luar biasa, teman-teman. Sejarah berubah begitu dia tidak mau dijadikan pangkalan militer oleh kerajaan Majapahit. Untuk itulah di episode ini kami akan masuki episode ke-36 dengan judul Aditya Warman, Anak Jawa, Raja Sumatera, dan penolakan terhadap militerisme pusat yang secara tidak implisit membantu Haru dalam menghadapi serangan Majapahit. Itulah judul kita hari ini ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa, jangan bilang ini dongeng, karena dongeng di tempat lain dipercaya, dan jangan bilang ini cocokologi, karena kita para raton yang tidak jelas itu siapa pengarangnya, yang ditulis 350 tahun sesudah Kertanagara meninggal, sehingga Belanda pun kebingungan siapa penciptanya, dipercaya berabad-abad. Nah, kenapa kami tidak boleh melakukan sebuah kesimpulan yang sudah kami lakukan observasi selama 9 tahun tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang yang berimplisit dan berpengaruh dalam kawasan regional di Sumatera kala itu. Oke, kita akan bahas bertahap ya teman-teman. Aditya Warman bukan hanya sebagai tokoh pembangkang terhadap pusat Majapahit, tapi juga sebagai aktor politik strategis yang secara tidak eksplisit, tidak langsung tersamar membantu Haru, kerajaan Haru dalam menghadapi ekspansi militer Majapahit. Oke, di tengah ambisi Majapahit untuk menyatukan Nusantara lewat kekuatan militer, berdirilah seorang raja di Tanah Minang, Aditya Warman, putra Jawa, berpendidikan tinggi, tapi memilih jalan berbeda. Ia tidak membangun kekuatan atas nama kekaisaran, melainkan akar budaya dan spiritualisme tanah Sumatera. Saat Majapahit melancarkan ekspedisi brutal ke kerajaan Haru di pesisir timur Sumatera, Aditya Warman justru mengambil sikap ambigu, tak turut serta, tak pula mengutuk terbuka. Namun dalam diamnya ada sinyal bahwa ia tak tunduk pada
militerisme pusat, bahwa ia diam-diam memberi ruang bagi Haru bertahan. Ini bukan sekedar soal wilayah, ini tentang perlawanan halus terhadap dominasi, tentang seorang anak Jawa kelahiran Minang yang memilih menjadi Raja Sumatera, dan lebih jauh lagi seorang penjaga keseimbangan kekuasaan. Seperti kita ketahui, Aditya Warman punya hubungan darah dan kultural dengan Jawa Singasari ataupun Majapahit, tapi membangun kekuasaan lokal yang mandiri dan berakar pada Minangkabau. Ia tidak ikut serta dalam agresi Majapahit terhadap Haru, meski secara formal mungkin masih dianggap bagian dari struktur kekaisaran. Ia bisa dibaca sebagai bentuk resistensi halus, tidak frontal seperti perang, tapi juga tidak tunduk. Muncul kemungkinan bahwa Aditya Warman memberi celah diplomatik atau geografis bagi Haru untuk bertahan, entah dengan tidak menutup jalur logistik atau tidak menyuplai informasi bagi armada Majapahit. Oke ya teman-teman, jadi kalimatnya ini bersayap. Oke, jadi teman-teman harus bisa mengerti maksud dan tujuan Aditya Warman itu. Aditya Warman di persimpangan Jawa dan Sumatera. Aditya Warman adalah sosok yang lahir dari rahim peradaban Jawa Minang, tapi jiwanya menyeberang ke tanah Sumatera. Ia diyakini sebagai putra Dara Jingga, putri Melayu Darmasraya yang dibawa ke Jawa setelah ekspedisi Pamalayu oleh Singasari, dan mungkin ayahnya adalah pejabat tinggi kerajaan. Bahkan disebut-sebut ada kemungkinan merupakan keturunan Kertanegara atau tokoh Majapahit awal. Darah Majapahit mengalir dalam dirinya, namun ketika ia kembali ke Sumatera, Aditya Warman tidak sekedar menjadi wakil kekaisaran, ia mendirikan kerajaan sendiri di tanah Minangkabau. Ia memakai gelar-gelar Buddha Mayana, membangun candi, dan menobatkan dirinya sebagai pemimpin mandala spiritual dan politik lokal. Namun yang paling penting, ia tidak tunduk total pada ambisi militer Majapahit. Ia membangun jaringan lokal, menghidupkan kembali kekuatan otonom Melayu, dan dalam beberapa tafsir membiarkan Haru, kerajaan di pesisir timur Sumatera yang menjadi target agresi Majapahit, tetap bernapas. Oke? Aditya Warman berdiri sebagai simbol persimpangan peradaban antara Hindu dan Buddha Jawa dan kosmologi Minangkabau. Resistensi kultural terhadap sentralistik dan militerisasi kekuasaan Jawa. Perimbangan kekuasaan regional. Ia bukan oposan langsung, tapi juga bukan kaki tangan. Memang Aditya Warman bermain di dua kaki lah ya zaman sekarang ini. Jadi teringat ada pepatah di Minangkabau yang sering mengatakan begini teman-teman. Bacintu dia kawin di orang. Ya mirip-mirip seperti ini sepertinya strategi Aditya Warman ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengar istilah seperti itu. Ketika Majapahit melancarkan serangkaian ekspedisi militer ke kerajaan Haru di pesisir timur Sumatera pada abad ke-14, Aditya Warman tidak tercatat sebagai bagian dari kampanye tersebut. Padahal secara formal ia adalah pejabat tinggi dalam struktur kekaisaran, mungkin bergelar uparaja atau raja bawahan. Namun justru ketidakhadirannya itulah yang mencolok. Dalam budaya politik Jawa kuno, keterlibatan bisa dibaca sebagai bentuk ketidaksetiaan halus atau paling tidak pernyataan sikap diri. Dengan tidak mengirim pasukan atau dukungan logistik, Aditya Warman membiarkan Haru tetap bertahan, bahkan mungkin lebih jauh. Ia melindungi sisi barat Sumatera dari penetrasi Majapahit dengan membangun jaringan kekuasaan Minangkabau yang kokoh, sulit ditembus, dan terjalin melalui simpul keagamaan, bukan senjata. Nah ini sebenarnya teman-teman kalau bisa baca seri-seri sebelumnya ya tentang Aditya Warman yang sudah kita mulai dari edisi-edisi sebelum ini 31, 32, terus itu udah kita singgung Aditya Warman, dan kita
ingin memperjelas terus sikap ini supaya semua pihak mengerti bahwa legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang dalam penyerangan Aru itu peran penting Aditya Warman diduga sangat besar, teman-teman. Berulang-ulang di episode yang lalu kita ingatkan itu, teman-teman, bahwa dia punya struktur yang kuat, dia punya cara sendiri. Aditya Warman ini pintar, teman-teman. Dia kan memang orang penting juga di kerajaan Majapahit. Dengan kata lain, dia kan mengetahui rencana-rencana kerajaan Majapahit dahulu kala. Oke, kita lanjutkan ya. Bisa jadi Aditya Warman tetap mengirim upeti simbolik ke Majapahit sebagai cara menjaga status Warman. Tapi dalam praktik ia menjalankan jalur politiknya sendiri. Ia lebih mirip seorang raja merdeka daripada gubernur kekaisaran. Di wilayah kekuasaannya, militerisme pusat digantikan oleh kekuatan spiritual dan budaya lokal. Artinya, teman-teman, Aditya Warman ini pintar. Kalau Anda pernah dan sering pergi ke Minangkabau sekarang, Anda bisa mengerti maksud kalimat ini. Di wilayah kekuasaannya, militerisme pusat digantikan oleh kekuatan spiritual dan budaya lokal. Teman-teman pernah dengar kalau Lebaran sering pulang basamo? Pernah nggak dengar itu, teman-teman? Pulang basamo, tiap tahun pulang basamo. Yang kau pikir itu main-main. Ini yang dimaksudnya yang bangun ini. Di wilayah kekuasaannya, militerisme pusat digantikan oleh kekuatan spiritual dan budaya lokal. Itulah, teman-teman, kesatuan orang Minangkabau. Coba di mana-mana pulang basamo itu seluruh Indonesia pulang, seluruh dunia pun pulang. Itu pola, teman-teman ya. Itu yang dia bangun dan itu kokoh sampai sekarang. Dia tidak kuat secara militer, tapi kalau itu suatu saat Minangkabau diserang, udah cukup, ini kalimatnya punya makna, teman-teman. Itu dalam dan itu berakar sampai sekarang. Itulah kenapa di kemudian hari dulu Kerajaan Majapahit tahunya tindakan dari Aditya Warman, tapi tidak berani dia menggempur. Tidak berani. Aditya Warman pun secara kekuatan baik gaibnya kuat, yaitu Raja Heruka Minang. Bhairawa tantranya juga kuat secara politik dan wilayah, dia sangat kuat. Aditya Warman bukan orang main-main, teman-teman. Tidak berani kerajaan Majapahit menggempur dia. Sebenarnya tahu, Hayam Wuruk mengetahui betul, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah, begitu diketahui bahwa Gajah Mada meninggal, jelas Hayam Wuruk kan, kalau Anda baca kitab Nagara Kertagama, dia menderita sekali, stres, dia membayangkan ke depan. Kenapa? Dia kan sudah kami sampaikan di episode yang lalu. Dia kehilangan Gajah Mada, dia kehilangan Aditya Warman, dan dia kehilangan tambang emasnya, yaitu Minangkabau. Itulah akhirnya tak lama kemudian, dalam rentang 100 tahun, Kerajaan Majapahit hancur. Ya, kehilangan Minangkabau, kehilangan Aditya Warman, itu aset terbesar, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di balik absennya Aditya Warman dalam ekspedisi Majapahit ke Haru, bisa ditafsirkan ada dukungan pasif terhadap Haru lewat dua hal utama secara implisit, secara tersamar ya maksudnya, teman-teman. Pertama, celah diplomatik. Aditya Warman dengan posisinya sebagai tokoh berpengaruh di Sumatera bagian barat mampu menjadi penyeimbang kekuasaan Jawa. Meski tidak menyatakan perang terhadap Majapahit, ia juga tidak tunduk sepenuhnya. Ini memberikannya ruang untuk menjalin hubungan diplomatik diam-diam dengan Haru. Kita ulangi lagi ya. Ini memberikannya ruang untuk menjalin hubungan diplomatik diam-diam dengan Haru. Ingat, ini tetangga loh. Ingat ya, dulu tetangga ini. Antara Haru di pesisir timur itu tetangga dengan Minangkabau. Kalaupun ada dipisah cuman Tapanuli lah, mungkin itu aja lah dulu kerajaan Tapanuli. Hanya itu aja loh. Tapi kalau dia dari Haru masuk dari Candi Bahal Pane sana, Haru kan luas tuh, teman-teman. Sana juga masih Haru. Itu dekat ke Minangkabau, teman-teman. Jadi hubungan diplomatik antar tetangga negara biasa kan. Kita sama Malaysia. Malaysia sama Thailand. Jadi ini pasti terjalin, teman-teman. Lanjut. Mungkin ada kesepahaman tak tertulis bahwa wilayah barat Sumatera, Minangkabau akan tetap netral atau bahkan memberi ruang aman jika Haru terdesak. Dalam konteks sistem Mandala Asia Tenggara, ini bukan pengkhianatan, melainkan bentuk
keseimbangan kekuasaan antar raja yang otonom. Kan biasa itu teman-teman kan. Thailand berhubungan diplomatik dengan Malaysia, tetangga-tetanggaan, ya kan? Kita tahu Malaysia negara bagian dari persemakmuran Inggris, sama aja seperti itu kan teman-teman. Jadi secara kerajaan mungkin mereka ada hubungan diplomatik. Kami rasa pun pastilah, bukan diduga, namanya antar kerajaan, antar negara. Yang kedua, celah geografis dan logistik. Aditya Warman menguasai jalur pegunungan dan hulu sungai Sumatera bagian barat. Bila ia tidak menutup jalur logistik atau bahkan membiarkan pergerakan pasukan utusan Haru melintasi wilayahnya, maka itu menjadi bentuk dukungan strategis terselubung. Kami ulang di sini teman-teman. Aditya Warman menguasai jalur pegunungan dan hulu sungai Sumatera bagian barat. Bila ia tidak menutup jalur logistik atau bahkan membiarkan pergerakan pasukan utusan Haru melintasi wilayah, maka itu menjadi bentuk dukungan strategis terselubung. Bahkan sikap pasif pun bisa jadi strategi aktif. Tidak memberikan informasi medan kepada armada Majapahit bisa memperlambat serangan ke Haru. Ingat, medan Sumatera berat. Tanpa pengetahuan lokal, ekspedisi militer bisa mudah gagal, seperti yang beberapa kali terjadi dalam sejarah Majapahit di Sumatera. Oke ya teman-teman ya, celah geografis. Kan kami sudah cerita tuh di edisi 33, 34, 35 bahwa Bukit Barisan itu gak gampang menaklukkannya. Jadi kalau ada yang bilang, oh Gajah Mada kan hebat, dengan ilmunya dia bisa sapu itu Minangkabau semua, bisa sapu itu Haru. Kau gak pernah ke Sumatera Barat kau memang. Kau pikirnya sebodoh itu Gajah Mada? Kau pikirnya sebodoh itu Raja Hayam Wuruk? Mereka bukan orang-orang bodoh. Pakai ilmu sapu jagat tersapu semua Minangkabau. Tak pernahnya kau ke Padang. Nah, nanti dibilang gitu sakit hati. Gak sebodoh itu ya teman-teman pemuja-pemuja Gajah Mada, pemuja Majapahit. Gak sebodoh itu Gajah Mada. Tak sebodoh itu juga Raja Hayam Wuruk. Pakai otak mereka punya strategi. Itu kerajaan besar punya strategi. Oke, kita lanjut. Di tengah serangan Majapahit ke Haru, Aditya Warman memilih diam. Tapi di balik diam itu ada strategi. Ia tak menutup jalur logistik. Ia tak memberi peta atau petunjuk. Mungkin Haru tahu selama Aditya Warman tetap di Minangkabau, pasti ada jalur napas yang tak tertutup. Sebuah bentuk perlawanan senyap dari sang anak Jawa Minang yang memilih jadi Raja Sumatera. Di episode-episode sebelumnya, dalam pertempuran Gajah Mada melawan 7 Panglima, yang akhirnya bisa tewas Gajah Mada di Tamyang itu, kan kami sudah cerita di situ. Diduga Aditya Warman ikut membantu. Ya, inilah bantuan yang tak terhingga teman-teman. Dari seri-seri itu mungkin udah berlalu ini 15 seri. Kalau teman-teman ikut dari seri pertama sampai seri 35, pasti Anda ngerti kalimat ini. Kami sudah sebutkan itu di 10 seri. Antara seri 17 ke atas itu udah kami sebutkan secara tersirat. Dan inilah yang kami sebutkan itu secara tidak langsung. Aditya Warman berperan penting teman-teman, sangat berperan penting dalam ekspedisi ke Haru, menyelamatkan Haru. Kalau kau pernah ke Haru, yang sekarang jadi kota Medan, Sumatera Utara, dan kau pernah naik lintas bis dari Medan ke kota Padang, naik bus ALS atau kau mau naik NPM boleh, kau akan ngerti Medan yang disebutkan di cerita kami ini, yang apa yang kami rangkum ini, yang Aditya Warman maksudkan itu. Kau akan mengerti. Tapi kalau kau tak pernah di sini, kau paling teriak-teriak pakai tenaga sakti Gajah Mada, lewat tuh semua Minangkabau. Gak sebodoh itu Gajah Mada kawan. Pemuja-pemuja Majapahit dan pemuja-pemuja Gajah Mada gak sebodoh itu Raja Hayam Wuruk. Pakai otak dia. Mereka orang-orang hebat. Orang hebat ketemu orang hebat lah ini ceritanya.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja lah di episode ini ya. Nanti panjang kali pun bosan kalian ya kan. Kita memang akan membahas ini dulu ya teman-teman, supaya mengerti teman-teman bahwa legenda tewasnya Patih Gajah Mada itu pertempuran besar teman-teman ya. Haru, Minangkabau, dan Majapahit itu kerajaan besar, bukan kerajaan kecil. Kalau kau bilang bahwa Tumihang Haru kerajaan kecil, gak pernah jalan-jalan kau, nanti dibilang itu sakit hati kau ya. Jadi cobalah teman-teman berpikirlah, Gajah Mada dan Aditya Warman itu tak sebodoh yang seperti kita bayangkan, dan mereka juga punya lawan tangguh. Itulah kenapa negeri Haru termasuk di dalam Sumpah Palapa. Sumpah Palapa artinya adalah negeri-negeri yang susah ditundukkan, dan Haru adalah negeri yang di dalam Sumpah Palapa yang terakhir akan diselesaikan oleh Gajah Mada. Dan seperti kita ketahui, diduga itulah perjalanan terakhirnya, sehingga ada legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti episode-episode selanjutnya. Makasih.